dalam udara yang masih sejuk ya, sebab kita mulai jam 8. Saya berharap hati kita saat ini juga sejuk untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Amin. Sehingga firman Tuhan akan memberkati kepada kita. Kalau di dalam HP grup di Papua, di situ ada gambarnya saya. Lalu dituliskan judul khotbahnya itu terjadinya jemaat baru. Itu saya rala. Jadi saya sudah berkata dengan Mas Teguh, bukan judulnya, bukan terjadinya jemaat yang pertama, tapi judulnya terjadinya penambahan jemaat yang pertama. Jadi untuk judul yang pertama tadi, terjadinya jemaat yang pertama, nanti bisa Pak Beni, Mas Teguh, atau Mas Nanang menyampaikan firman Tuhan. Kalau nanti belum disampaikan, saya akan sampaikan firman Tuhan yang judulnya terjadinya jemaat pertama. Jadi saya mengharapkan sekarang pengharapan Bapak Ibu dan Saudara itu bukan terjadinya jemaat yang pertama, tapi terjadinya penambahan jemaat pertama. Terjadinya penambahan jemaat yang pertama. Perumahan Pamujan di mana kami keluarga tinggal di tempat itu 10 tahun yang lalu, itu rumah-rumah sudah dibeli, tetapi penghuninya sedikit sekali. Jadi kalau pada waktu itu pergi ke tempat Pamujan, maka banyak rumah yang kosong. Padahal sudah dibeli, sudah ada yang memiliki, tapi yang bertempat tinggal itu sedikit. Mengapa? Sebab airnya pada saat itu sulit sekali. Ada sumur bor, tetapi keluar airnya itu tidak mencukupi untuk masyarakat yang tinggal di perumahan itu. Sehingga walaupun yang tinggal itu hanya sedikit, air itu masih belum mencukupi. Padahal orang hidup butuh air. Air merupakan keperluan yang utama. Ya enggak, masak pakai air, cuci piring pakai air, mandi pakai air, ngepel pakai air, cuci tangan pakai gas, tidak ya. Cuci tangan juga pakai air. Jadi sebenarnya orang hidup tanpa air itu bisa mati. Ya enggak? Burung-burung saya itu beberapa itu mati sebab apa? Minumannya habis sampai 1 hari, sampai 2 hari. Kebanyakan enggak tahu. Karena dia kekurangan air. Demikian pula di dalam hidup kita itu perlu air. Konsumsi air itu diperlukan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu di perumahan Pamujan yang tinggal itu hanya sedikit. Tetapi tidak begitu lama itu muncul satu grup yang mereka ingin membuat sumur bor yang airnya bisa keluar lebih besar. Jadi dibor lebih dalam lagi, mencari tempat yang ada airnya. Akhirnya ada air yang bisa keluar banyak melalui sumur bor yang dibuat tersebut. Lalu air itu mulai banyak, mulai berlimpah karena sumbernya 2 tempat.
Sehingga sementara orang yang tinggal di situ walaupun jumlahnya sedikit, dulu itu kekurangan air, sulit sekali air. Setelah ada sumur bor yang kedua, airnya menjadi berlimpah. Jadi masak, mandi, cuci piring, apa-apa yang membutuhkan air itu dapat terpenuhi. Ya, keberadaan seperti inilah sehingga orang-orang yang tinggal di perumahan Pamujan itu mulai memberi kabar kepada pemilik-pemilik rumah yang belum menempati di tempat itu, atau memberikan berita apabila ada orang-orang yang ingin kontrak di tempat itu bahwa perumahan Pamujan airnya sekarang sudah baik, airnya sekarang sudah melimpah, sehingga pemilik rumah yang belum menempati tempat itu mereka mulai datang dan menempati tempat itu. Demikian pula orang-orang yang ingin kontrak rumah, mereka senang kontrak di tempat itu sebab airnya melimpah. Jadi sesuatu yang terjadi di dalam keadaan negatif itu akan bisa menjadi positif kalau situasi kondisi yang ada itu diberitakan. Situasi kondisi yang berada itu diberitakan, sudah menjadi positif. Saudara, saya akan ajak Bapak, Ibu, dan Saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41-47. Terjadinya penambahan jemaat pertama. Saya akan baca ayat 41, setelah itu saudara, dan kita akan baca bergantian. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Untuk ayat yang terakhir nanti kita baca secara bersama-sama. Saudara kira judul dalam konteks firman Tuhan ini cara hidup jemaat yang pertama. Tapi saya mengambil judul renungan terjadinya penambahan jemaat. Jadi dengan judul ini biarlah isi yang saya sampaikan itu menguraikan judul yang ada. Jadi terjadinya penambahan jemaat. Orang-orang yang menerima perkataannya ini pakai ini malah ada seperti ada airnya. Dilap dulu. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak
mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan mereka bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, Bersama-sama sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini, pertambahan jiwa bagi jemaat yang pertama ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Saya baca sekali lagi ayat 41 dan 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bandingkan kita yang ada di tempat ini. Itu penambahan saja 3.000 jiwa. Lalu ayat yang 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi jemaat yang sudah ada itu ditambahkan kira-kira 300 jiwa. Dan melalui kehidupan jemaat yang ada setiap hari ditambahkan jiwa yang diselamatkan. Oleh sebab itu saya berkata di sini penambahan jiwa untuk jemaat yang pertama itu merupakan satu penambahan yang luar biasa. Siapa yang tidak suka kalau jemaat baik besar maupun kecil ada penambahan yang luar biasa seperti itu. Apalagi gereja kita, gereja di Kapua ini ada penambahan seperti itu. Ya, kita pasti suka. Kalau nggak suka ya banyak dan sebab saya berada di tempat ini sudah berapa tahun bersama-sama ibadah, hampir 4 tahun ya. Iya. Kita tetap jumlahnya akan menjadi berkurang. Oleh sebab itu di dalam rapat bersama-sama kita memutuskan ada program 10 jiwa untuk 1 tahun, untuk tahun ini. Jadi kalau satu keluarga itu 1 jiwa, lalu pelayan 1 jiwa, saya pikir sudah ada 10 jiwa dalam tahun ini. Jadi jumlah yang ada ini sudah tambah 10 jiwa. Apalagi nanti kalau Pak Beni, Bu Beni tidak hanya 1 jiwa,
3 atau 5 jiwa. Pak Nanang yang jauh di sana lebih dari 1 jiwa, dan pelayan yang lain. Saya pikir program yang telah kita cantumkan untuk 10 jiwa itu akan menjadi berguna. Bahkan kursi-kursi yang kosong ini nanti akan menjadi terisi. Amin. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa sebabnya jemaat yang pertama itu mengalami penambahan jiwa yang demikian. Yang pertama, khotbah Petrus tentang berita Injil Yesus. Khotbah Petrus tentang berita Injil Yesus. Itu di dalam ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Orang-orang yang mendengar perkataannya. Ini perkataan siapa? Ayat-ayat sebelumnya di situ dikatakan bahwa Petrus setelah Pentakosta dia khotbah kepada orang-orang Yahudi yang hadir di tempat itu. Mengapa Petrus khotbah tentang Injil Yesus di tempat itu, di hadapan orang-orang Yahudi? Sebab pada saat hari Pentakosta terjadi sesuatu yang sungguh-sungguh mengherankan. Para rasul-rasul dapat berbicara menurut bahasa mereka masing-masing. Jadi murid-murid mereka berasal dari tempat yang tidak sama, dengan bahasa yang tidak sama. Pada saat Roh Kudus turun atas mereka, mereka bisa berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri-sendiri. Itulah merupakan peristiwa yang mengherankan, sehingga ada orang yang iri hati, ada orang yang tidak senang. Lalu dia berkata, dan dia menyindir, itu karena mabuk air anggur manis. Jadi kata-kata ini benar-benar menusuk rasul-rasul, termasuk Rasul Petrus, yang mereka mengerti setelah Yesus mati dan bangkit naik ke surga, apa yang akan terjadi. Sehingga Petrus dan rasul-rasul itu berdiri berkhotbah kepada mereka tentang Injil Yesus. Yang ditekankan adalah tentang kebangkitannya. Nah, perlu kita mengerti bahwa Petrus yang khotbah ini adalah Petrus yang sudah punya pribadi baru, bukan Petrus yang lama. Kalau Petrus yang lama itu Petrus yang mulutnya besar, Petrus yang mendahulukan emosi daripada akalnya. Oleh sebab itu kita dapatkan pada saat Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan pergi meninggalkan kamu, dan kamu tidak akan tahu kemana aku pergi.
Tetapi Petrus berkata apa? Petrus berkata, aku akan mengikut kemanapun engkau pergi. Engkau pergi ke tempat di mana mereka tidak tahu kok. Petrus berkata, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Demikian juga pada saat Yesus ditangkap, dibawa oleh seorang prajurit. Tahu-tahu nyelonong, Petrus mendekati prajurit itu dan memotong telinganya. Kalau dia melakukan itu, apakah Yesus itu berkenan? Nyata-nyatanya Yesus tidak berkenan. Yesus bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, baik di dalam suka, demikian pula di dalam susah, apalagi di dalam derita. Tidak perlu pertolongan murid-murid. Jadi itu dilakukan oleh Yesus. Bahkan pada saat Yesus akan dibawa ke rumah imam besar dan tua-tua, pada saat Yesus ada di dalam rumah tersebut dan Petrus ada di halaman, ada seorang hamba menemui dia yang berkata, kamu sering bersama-sama dengan Yesus. Apa yang dikatakan Petrus? Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Lalu demikian pula pada saat Petrus pergi ke pintu gerbang, ada seorang hamba juga mendekati kepada dia dan berkata, kamu yang bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Dia bersumpah, aku tidak mengenal orang itu. Lalu yang ketiga, yaitu pada saat Petrus ditemui orang banyak dan pertanyaannya sama. Kalau Petrus adalah bersama-sama dengan Yesus, jawaban Petrus bersumpah, aku tidak mengenal. Saudara yang kekasih, inilah Petrus yang lama. Bukan Petrus yang berkhotbah yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Tetapi Yesus telah mengampuni Petrus dan telah memulihkan di dalam hidupnya. Dan pada hari Pentakosta itulah pribadi Petrus diubahkan. Pribadi Petrus yang dulu sebagai seorang pemimpin yang pribadinya labil, sudah diubah oleh kuasa Roh Kudus. Ia rendah hati, ia berani, punya kuasa di dalam pembicaraan. Bahkan dia taat kepada Yesus. Sehingga setelah Pentakosta terjadi, kuasa Roh Kudus bekerja di dalam pribadinya, bekerja di dalam hatinya. Dia berani berkata, berani menegur kepada orang yang menyindir bahwa orang yang berbahasa dengan bahasa mereka masing-masing bukanlah mereka mampu, tetapi itu sesuai dengan firman Tuhan.
tidak cukup dengan kata-kata itu, tetapi Petrus mengutip nubuatan Yoel dan juga mengutip Mazmur Daud di dalam pasal 16 ayat 8 sampai 11 yang isinya bicara tentang Yesus akan mati dan bangkit, naik ke surga, dan akan terjadi hari Pentakosta, dan orang percaya yang berkumpul akan dipenuhi Roh Kudus. Oleh sebab itu, dengan kuasa Roh Kudus, Petrus berani menegur kepada orang-orang Yahudi di tempat itu bahwa mereka yang menyalibkan Yesus, mereka yang membunuh Yesus, yang sebenarnya Yesus itu bukan manusia biasa, tapi Yesus itu adalah Tuhan yang sudah. Jadi mereka berpendapat bahwa mereka yang tidak suka dengan ajaran Yesus, yang mereka menolak kalau Yesus dikatakan anak Allah, di dalam hidup mereka taat kepada Taurat, di dalam hidup mereka tergantung kepada sunnah di dalam keselamatan. Itu ditegur oleh Petrus, sehingga bagi mereka yang punya pendapat bahwa setelah Yesus mati tubuhnya akan binasa, setelah Yesus mati tubuhnya akan apa? Akan binasa, akan hancur, akan hancur. Tidak. Jadi walaupun Yesus mati, tetapi Yesus bangkit. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Yesus hidup kembali. Jadi peristiwa kebangkitan ini merupakan satu peristiwa yang luar biasa, di mana Yesus yang sudah mati hidup kembali. Itu yang merupakan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus bukan manusia biasa. Yesus adalah Tuhan, dan segala apa yang dikatakannya dapat dipercaya. Jadi kebangkitan Yesus merupakan sesuatu yang penting menurut Petrus, perlu disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang mereka tidak suka kepada Yesus, ajaran Yesus. Demikian pula menolak kalau Yesus adalah anak Allah. Agar orang-orang tersebut mengerti bahwa Yesus yang mereka bunuh, Yesus yang mereka salibkan, itu adalah Tuhan yang sudah bangkit. Jadi kebangkitan ini merupakan doktrin yang penting bagi orang percaya. Saya baca buku John Walvoord. Di situ dikatakan kebangkitan bukti tentang pribadi Kristus, keilahiannya, kemesiasannya, dan kuasanya untuk menyelamatkan dari dosa. Saya pikir ini jelas sekali. Dan dikatakan pula oleh John Walvoord, pada kebangkitan inilah
tergantung nilai dan berlakunya pekerjaan Yesus di masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus yang lalu, apa yang dilakukan oleh Yesus kepada kita, orang-orang yang percaya, dan apa yang akan dilakukan oleh Yesus untuk besok yang akan datang, itu tergantung kepada doktrin kebangkitan ini. Kalau Yesus tidak bangkit, maka apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, baik dulu, sekarang, dan yang akan datang, sia-sia. Tidak ada guna. Muspro. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, dengan kebangkitan Kristus, maka apa yang dilakukan oleh Yesus dulu, sekarang, dan yang akan datang, itu sungguh-sungguh benar dan sungguh-sungguh akan benar. Dalam 1 Korintus 15, Paulus berkata, kebangkitan Kristus bukti bahwa ia anak Allah dan perkataannya dapat dipercaya. Jadi kalau Yesus nggak bangkit, dia manusia biasa, dia bukan Tuhan. Lalu segala sesuatu yang diajarkannya itu lumbuh, ngapusi. Jadi kalau bicara tentang rohani untuk dibangun, apa yang dikatakannya itu tidak akan dapat. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kebangkitan ini merupakan prinsip yang utama, dasar iman Kristen. Apa yang dilakukan bagi orang Kristen baik dulu, sekarang, dan yang akan datang hanya akan sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Iya, saudara tebarkan harga saudara berapa juta waktu yang lalu, tidak akan ada gunanya kalau Yesus tidak. Memang yang dilakukan itu adalah ajaran dari Yesus. Tapi kalau dia tidak bangkit, dia tidak membuktikan kalau dia adalah Tuhan, maka yang kita lakukan sia-sia sampai sekarang ini. Mungkin kita mengasihi semaksimal mungkin, kita menolong semaksimal mungkin, kita ibadah dengan rajin, kita berdoa dengan setia, kita tekun pelajari Alkitab. Itu semua akan sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Sebab dia bukan Tuhan, dia adalah manusia biasa. Oleh sebab itu, dalam pemberitaan Injil Yesus tidak cukup kelahiran Yesus itu disampaikan, kematian Yesus disampaikan, kenaikan Yesus di surga disampaikan. Akan menjadi lengkap kalau kebangkitan Yesus itu harus disampaikan. Mengapa? Sebab di dalam kebangkitan itulah maka pengertian kalau Yesus Allah
dan perkataannya benar itu dapat dimengerti. Oleh sebab itu pada saat Petrus berkhotbah di hadapan orang-orang Yahudi, mereka berpendapat bahwa Yesus adalah manusia biasa, memang bisa mengajar, bisa menyembuhkan, bisa melakukan mukjizat. Tapi mereka berpikir setelah Yesus mati, maka tubuhnya hanya akan membusuk, tubuhnya hanya akan binasa. Nah inilah sehingga Petrus di dalam khotbah dia memprioritaskan kebangkitan, agar kebangkitan Yesus itu dimengerti oleh orang-orang Yahudi yang ada di tempat itu. Jadi mereka akan mengerti kalau kebangkitan Yesus itu disampaikan, memang Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kalau mereka menyalibkan, membunuh Yesus, itu bukan menyalibkan, bukan membunuh manusia biasa, tetapi mereka adalah menyalibkan dan membunuh Tuhan. Itu merupakan dosa yang luar biasa, merupakan dosa yang sulit untuk diampuni. Sebab Tuhan yang harus disembah, Tuhan yang harus dijunjung tinggi, mati dengan kelakuan mereka, mati dengan perbuatan. Saudara yang kekasih, dengan apa yang dijelaskan oleh Petrus tentang Yesus yang sudah dia bunuh, sudah disalibkan, itu adalah Tuhan sebab sudah bangkit, maka orang-orang Yahudi yang mendengarkan Injil Yesus yang disampaikan oleh Petrus yang menekankan tentang kebangkitan Kristus, mereka terharu, hatinya menjadi kena, tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Petrus tentang Yesus, dia adalah Tuhan yang sudah bangkit. Sehingga mereka mengajukan pertanyaan kepada rasul-rasul, apakah yang harus kami perbuat? Apakah yang harus kami perbuat? Jadi setelah mereka mengerti khotbah yang disampaikan oleh Petrus, maka mereka tertarik dan terharu, tergerak, dan timbul satu pertanyaan, apakah yang harus kami perbuat? Rupa-rupanya mereka sadar pribadi mereka masing-masing sudah melakukan kesalahan, sudah melakukan dosa, sehingga mereka bertanya, apa yang harus saya lakukan? Bapak, Ibu, dan Saudara, sudahkah pernah muncul pertanyaan seperti ini dalam hidup pribadi kita kepada Tuhan? Atau dosa yang sudah kita lakukan, kesalahan yang sudah kita lakukan, tetap kita diamkan, tetap kita pendam di dalam hati kita, dan kita tidak datang kepada Tuhan, tidak bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Mengapa Petrus bisa dipakai untuk berkhotbah dengan luar biasa? Sebab Petrus
sudah bertobat di dalam hidupnya. Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Roh Kudus bekerja di dalam pribadinya. Sehingga hidupnya diampuni, diubah, dan total hidup setia kepada Tuhan. Jadi pertanyaan seperti ini yang perlu kita geluti di dalam hidup kita sampai saat ini. Kita perlu mengerti dosa kesalahan yang tetap kita pendam di dalam hidup kita akan menimbulkan satu perbuatan-perbuatan, akan menimbulkan perkataan-perkataan yang sifatnya negatif. Bukan positif, tapi negatif. Perbuatan perkataan yang negatif, apakah berkenan kepada Tuhan? Saya pikir tidak akan berkenan. Hanya perkataan perbuatan yang positif, yang sesuai dengan firman Tuhan, itulah yang berkenan kepada. Oleh sebab itu, marilah mulai saat ini kita seperti Petrus, seperti kelompok orang-orang Yahudi tersebut. Apakah yang harus aku perbuat? Tuhan pasti akan memberikan jawab. Apakah yang harus aku perbuat? Bagaimana jawaban Petrus melalui pertanyaan tersebut? Bertobatlah dan masing-masing menerima baptisan. Mungkin saudara pernah bertobat dan saudara sudah dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk diampuni dan menerima karunia Roh Kudus. Ini jawaban dari Petrus agar mereka bertobat. Jadi perbuatan mereka yang sudah menyalibkan Yesus, perbuatan mereka yang sudah membunuh Yesus, itu merupakan dosa, merupakan kesalahan yang mereka perlu bertobat kepada Tuhan untuk diampuni dan menerima karunia Roh Kudus. Jadi kita berpikir kita sudah bertobat, kita sudah dibaptis. Setelah itu di dalam hidup kita tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Pemikirannya tidak seperti itu. Dosa dan kesalahan tetap kita lakukan di dalam hidup. Kita perlu berpikir bahwa dosa dan kesalahan yang ada dalam pribadi kita jangan sampai bertumbuh. Jangan sampai kita diamkan di dalam hidup kita. Perlu bertobat, diampuni, dan Roh Kudus yang ada di dalam hati akan memberi semangat, memberi gairah, bergerak menolong
untuk hidup, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi melalui jawaban Petrus ini, rupa-rupanya orang-orang Yahudi yang mendengar khotbah Petrus itu mereka menjadi mengerti. Dengan jawaban itu suruh bertobat dan dibaptiskan. Mereka mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakan oleh Petrus. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-41 tadi, lebih kurang 3.000 jiwa. Mereka bertobat, dibaptiskan, masuk di dalam grup jemaat yang pertama. Jadi pertobatan penting dalam hidup kita, yang artinya kita menyadari bahwa di dalam hidup kita tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari kesalahan. Kemana kita akan pergi? Ke Allah yang kita percaya dengan hidup kita, bertobat atas kesalahan-kesalahan. Saya percaya bahwa tidak bertambahnya jiwa baru dalam jemaat kita bukan karena dosa kita dan bukan karena kesalahan kita. Saudara yang kekasih, jadi memang Petrus tekankan tentang kebangkitan. Kita bisa beritakan Injil, kita bisa sampaikan kelahiran Yesus, saya ulang, kematian Yesus, kenaikan ke surga. Tapi doktrin kebangkitan ini jangan sampai lupa, harus kita sampaikan. Mengapa? Sebab kebangkitan inilah yang punya pengertian bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan apa yang dikatakannya itu dapat dipercaya. Jadi jangan lupa kebangkitan ini itu disampaikan. Jumlah yang demikian itu merupakan jumlah yang besar, Mungkin kita berpikir, ya situasi dulu beda dengan situasi kondisi sekarang, sehingga jumlah jiwa bisa bertambah sampai 3.000, bahkan setiap hari ditambahkan orang-orang yang diselamatkan. Nah, ini terjadi bukan karena situasi dan kondisi yang tidak sama mungkin saat ini dengan dulu, tapi ini terjadi karena apa? Karena Petrus yang sudah berubah menjadi baru, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam pribadinya, sudah mengubah Petrus. Jadi bukan tergantung situasi kondisi yang tidak sama, sekarang dengan besok tidak sama.
Dulu mudah, sekarang sulit. Bukan itu. Tetapi untuk pertambahan jiwa baru ini, karena tergantung kepada kuasa. Kalau kita berpikir sekarang keadaannya seperti ini, sulit cari jiwa. Di sana sini sudah dipagari, ya kan? Ya kita tidak akan bertindak. Tetapi kalau kita punya pikiran, jiwa itu milik Tuhan. Kita melakukan untuk pemberitaan Injil, itu untuk Tuhan. Dan pemberitaan Injil itu akan terjadi dan ada hasilnya. Itu karena kuasa Roh Kudus. Maka kita akan melakukan. Jadi 3.000 jiwa ini bukan karena kondisi dan situasi, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja kepada pribadi Petrus dan yang bekerja kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, sehingga mereka bertobat dan masuk di dalam grup jemaat yang pertama. Saya akan menyanyikan sebuah lagu di sini. Ini Kidung Anugerah nomor 72. Ini dibuat oleh William Reiser. Jadi orang ini bertobat dalam hidupnya, dan di dalam hidupnya setelah bertobat mendapatkan keselamatan. Dia suka di dalam hidup. Lalu apa yang dinikmati, dia merasakan bahagia. Sehingga dia membuat lagu ini yang judulnya Ku Suka Mengabarkan. Ya, Ku Suka Mengabarkan. Saya akan menyanyikan bait yang pertama saja. Ku suka mengabarkan. Ya, agar saudara setelah mendengar pujian ini, saudara punya pribadi yang ku suka mengabarkan. Jadi, Pak Nanang, ku suka mengabarkan, ku suka mengabarkan berita surgawi yang memuaskan hati, penuh kebenaran tentang juru selamat serta anugerahnya yang memberikan berkat pada manusia. Ku suka mengabarkan, memuliakannya. Ku suka memasukkan kemuliaannya. Bagus ya lagu itu. Mari kita punya hati yang suka untuk memberitakan Injil secara pribadi, sehingga ada jiwa-jiwa baru yang dimenangkan. Lama ya, kok sampai di sini? Itu bagian pertama. Itu yang kedua, enggak, yang kedua lebih pendek. Jadi itu yang pertama. Perkataan siapa? Yaitu khotbah Petrus setelah hari Pentakosta. Dia dipenuhi kuasa Roh Kudus. Sehingga dengan kuasa Roh Kudus
Kudus, dia dipakai, orang-orang yang mendengarkan dipakai Roh Kudus, ada pertobatan sebanyak 3.000 jiwa. Yang kedua, terjadinya penambahan jemaat, hidup jemaat yang sehat rohaninya. Hidup jemaat yang sehat rohaninya. Itu ayat 42 sampai 47. Orang sehat suka makan makanan yang membuat tubuhnya tetap sehat atau lebih sehat. Jadi belum tentu orang yang makan daging-daging, ikan-ikan terus itu akan sehat. Sayur, yaitu buah, di situ ada gizi-gizi yang membuat tubuh ini sehat. Dan orang yang sehat di sini tidak suka makan dengan sembarangan, yang membuat tubuhnya itu menjadi tidak sehat. Saudara yang kekasih, dikatakan di dalam ayat 42 sampai ayat 47, di mana jemaat pertama itu tekun belajar firman Tuhan, berdoa, bersekutu, memuji Tuhan, bahkan memberikan kasih persaudaraan. Itu membuktikan kalau jemaat yang pertama itu sehat di dalam iman. Jadi tidak guyon. Kalau kita malas ibadah itu nggak sehat ya dalam rohani. Kita malas belajar firman Tuhan itu nggak sehat. Kita malas dalam doa itu kita nggak sehat. Jadi orang percaya yang dikatakan sehat rohani adalah orang yang mereka suka belajar Alkitab, suka mereka bersekutu bersama-sama, suka mereka memuji Tuhan, bahkan suka memberikan kasih persaudaraan. Mengapa? Sebab orang percaya itu mengerti dengan melakukan hal-hal tersebut, maka imannya itu akan menjadi kuat. Imannya itu akan menjadi kuat. Imannya itu akan menjadi teguh. Tanpa melakukan itu, maka imannya akan tetap lemah, tidak kuat, tidak teguh. Saya percaya kita orang-orang yang sehat di dalam rohani. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara bisa berkata iya atau tidak. Jadi saya berkata demikian, tapi Bapak, Ibu, dan Saudara bisa berkata sendiri iya atau tidak, iya atau tidak. Tekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam pengajaran yang benar, dalam pengajaran di dalam Alkitab. Sebab orang percaya adalah gambar Allah. Pengertian tentang Allah ada di dalam Alkitab. Bagaimana akan menjadi gambar Allah kalau tidak mengerti isi Alkitab dan tidak melakukannya? Allah akan nampak dalam hidup kalau mengerti isi Alkitab dan mempraktekkannya. Jadi kalau saya ngerti isi Alkitab dan Alkitab itu saya praktekkan dalam hidup saya,
maka Allah itu akan nampak dalam hidup saya. Kuwi lho piantun sing nderek Gusti Yesus. Nggih Mas Nanang. Maka jemaat yang pertama itu tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi Yesus yang sudah dibangkitkan, kalau dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, itu nampak dalam. Sedangkan persekutuan ibadah dalam doa, memuji Tuhan, dan buat jemaat hidup dekat dengan Tuhan dan dapat merasakan kehadiran Tuhan. Jadi seperti ini. Memberikan kasih persaudaraan itu membuat jemaat satu dalam keluarga Allah. Mereka berbagi apa saja yang mereka miliki supaya semua dapat merasakan manfaat karunia Allah, manfaat pemberian Allah. Iya, uang yang kita punya itu pemberian Allah. Tidak mentang-mentang karena saya bekerja lalu dapat uang ini, enggak. Melalui pekerjaan yang diberikan kepada kita itu berasal dari Allah. Jadi berkat uang melalui pekerjaan yang kita lakukan itu dari Allah. Sebab kasih Allah, sebab karunia Allah. Kita perlu mengerti kekayaan materi. Kekayaan materi sering menggoda untuk memisahkan diri dari orang lain. Ya enggak? Ya saya berkata iya. Tidak. Mengapa? Sebab kekayaan materi orang tersebut hanya asik untuk mengurus kepentingan diri sendiri. Tetapi sebagai bagian dari keluarga Allah akan ada beban untuk menolong satu sama lain dengan cara yang mungkin dapat. Punya HP 10, sibuk dengan HP-nya, ke gereja terlambat. Itu belum dicas, itu akan rusak. Itu perlu voucher. Terlambat ibadah, lama-lama mengasingkan diri, enggak ibadah. Ya, itulah semua yang saya katakan. Ini jemaat yang pertama yang sehat rohaninya. Jadi mereka mau belajar firman Tuhan, mau bersekutu, mau berdoa bersama-sama, mau memuji Tuhan bersama-sama atau sendiri, mau memberikan kasih persaudaraan. Sehingga di dalam ayat 47 melalui apa yang dilakukan oleh jemaat yang pertama itu membuat lingkungan orang-orang yang dekat menjadi
kok begitu ya hidupnya setelah ikut Tuhan Yesus. Bisa dicontoh, bisa diteladani. Tidak seperti yang saya lihat dulu. Sehingga mereka itu menjadi tertarik, menjadi terpikat kepada Yesus yang mereka miliki di dalam hidup mereka, yaitu jemaat yang pertama. Mungkin yang kedua ini kita nggak perlu berbicara ya atau keras atau pelan atau ada intonasinya, nggak perlu. Kalau Petrus bicara memang perlu Roh Kudus, ada kuasa Roh Kudus, tapi di dalam hidup jemaat yang sehat rohaninya itu tidak bisa terjadi kalau hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, hanya mengandalkan pribadi. Perlu di sini juga kuasa Roh. Jadi rupa-rupanya kuasa Roh Kudus itu penting bagi hidup. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah mengerti penambahan jemaat yang pertama. Itu karena bersaksi, di mana kebangkitan itu didekatkan. Lalu yang kedua itu hidup rohani yang sehat. Kita punya program 10 jiwa dalam tahun ini. Marilah apa yang terjadi pada jemaat yang pertama ini untuk penambahan jiwa akan terjadi bagi jemaat kita, jemaat GK2 ini, melalui kesaksian pribadi, melalui hidup rohani yang sehat. Saudara yang kekasih, saya melihat jemaat kita buat baik pribadi maupun keluarga itu ada potensi untuk memberitakan Injil, ada potensi untuk memberitakan Injil. Keluarga Pak Teguh, keluarga Bunarto